wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustazah mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Oke. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, pembelajaran kita memasuki tema 1 subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Apa yang akan dipelajari? Simak ya. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Apa pengertian dari ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar ada beberapa cara. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Kemudian, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Menuliskan ide pokok dari teks. Ide pokok dapat kalian temukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Jika kalian menuliskan ide pokok dari teks dalam bentuk tabel, di situ terdapat contohnya. Hal yang dituliskan antara lain judul teks, sumber teksnya dari apa? Contohnya, mungkin kamu ambil dari majalah, cerpen, novel, komik, dan seterusnya. Tuliskan juga di situ paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di kolom sebelahnya tuliskan ide pokoknya dari setiap paragraf. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Oke. Ide pokok tidak hanya disajikan menggunakan tabel yang seperti tadi, juga bisa disajikan menggunakan diagram pohon atau dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti yang ada pada gambar itu. Tuliskan judul teks terlebih dahulu, kemudian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf di dalam teksnya. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah, kalian bisa tuliskan ide pokok dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Cerita pendek disebut juga atau disingkat dengan cerpen. Merupakan cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Di dalam cerpen terdapat tokoh utama dan tokoh pembantu. Ada peran antagonis dan protagonis juga. Cara membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya antara lain. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Keempat, tuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kelima, merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek secara urut.
Dan yang terakhir, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Di situ ada 6 langkah yang harus diperhatikan ketika membuat cerpen. Baik, selesai sudah tugas untuk tema 1 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 73 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap apa yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami ya anak-anak. Jangan lupa setelah selesai menyaksikan video pembelajarannya, langsung dikerjakan tugasnya. Dan Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.